skenario sesuai yang kami presentasikan kemarin waktu di awal penilaian itu, Pak. Terus yang 2.2 ini konteks diagram. Jadi ini konteks diagram yang sudah kita susun. Jadi di sini ada report problem case, ada view problem case, ada change problem case status, create work assignment, view work assignment, sama report work assignments progress. Ada 6 use case yang kami buat di sini. Jadi untuk report problem case itu mahasiswa can submit problem case to the system. Jadi mahasiswa bisa mensubmit sebuah permasalahan, komplain ke sistem. Kemudian yang UC2 ini ada view problem case status. Jadi aktor bisa melihat status dari problem case dari dalam sistem. Kemudian UC3 ini change problem case status. Manager can change the status of a problem case in the system. Jadi manager bisa merubah status dari sebuah problem case di sistem. Kemudian yang UC4 create work assignment. Jadi manager bisa membuat sebuah work assignment di dalam sistem. Kemudian UC5 untuk melihat view work assignment. Kemudian yang UC6 ini untuk report work assignment progress. Di sini pekerja bisa melaporkan the work progress of work assigned to the system. Jadi status progress dari si pekerja. Baik, baik sebentar. Ya. Saya lihat dulu yang ke atas dulu sebentar. Yang gambar konteks diagram. Ya, ini Pak. Gambarnya. Baik. Ya, sudah ada boundary, bagus. Sudah ada nama sistem, itu juga bagus. Penamaan use case juga oke, nggak masalah. Masalahnya saya pengen tahu kenapa kamu buat view problem case status include change problem case status. Kenapa ada include? Satu ke change, satu ke create. Jadi dari sistem ini itu kita mendesain untuk merubah suatu problem case itu si manajer harus masuk ke halaman daftar problem case, daftar masalah yang sudah dilaporkan, Pak. Nah, Oh, jadi sebentar. ini Gimana? Berarti daftar itu yang mana dulu? jadi saya langsung buka UCS-nya boleh, Pak? Ya, boleh. Di view Berarti problem. yang mana? Change satu view. Yang view dulu, Pak. View work assignment. Yang view, yang UC2, Pak. Yang ini. Apa ini nama use case-nya? View problem case status, UC nomor 2. Oke, coba balik. View problem case. Nah, kamu lihat ya. Itu kan yang kamu maksud manajer atau mahasiswa? Yang ini, Pak. Ya, itu yang melakukan siapa? Manajer atau mahasiswa? Yang melakukan ini sebenarnya aktor. Kalau kita sebutnya di apa namanya di view problem case statusnya itu si aktor, Pak. Tapi aktor yang diperbolehkan itu hanya yang authenticated dan authorized sebagai mahasiswa atau manajer, Pak. Oke, sebentar. Nah, kalau dari gambarmu, yang bisa melakukan view problem case status itu cuma mahasiswa. Oh, Oh. iya, iya. Ya. Nah, apa maksudmu tadi saya jelaskan? Kalau kamu membaca nih, view problem case status include change problem case status. Terus kamu ada garis dari manager ke change problem case status, itu kan artinya si manager bisa change problem case status saja. Iya, tapi harus melihat problem case statusnya dulu, Pak. Maksudnya daftar apa komplain yang sudah diajukan sama Baik, mahasiswa dari saya tanya, bisa nggak? Berarti kan saya nggak bisa change problem case status kalau tidak view problem case status dulu. Iya, benar, Pak. Berarti tidak ada garis dari manager ke change problem case status. Kalau Berarti ada garis itu berarti dia bisa langsung men-trigger itu. maksudnya dari bawah ke atas begini, Pak. Bukan, dari manager ke change problem case status itu kan nggak bisa dia lakukan kalau tidak lewat view. Iya, benar, Pak. Berarti nggak ada garis langsung itu. Oh, Dari manager ke change problem case status. berarti seharusnya dari manajer kita Ke kasih view. juga garis ke sini, Pak. Begitu, Pak. Harusnya iya. Kamu nggak bisa ke change.
Oh, iya, iya. Karena kamu nggak bisa, manajernya nggak bisa melakukan langsung change. Berarti kami kasih begini, Pak, berarti. Oke, angkat dulu ke atas ya. Oke ya. Nah, tetap yang garis yang dari manajer ke change nggak bisa, nggak ada itu. Yang ini, Pak, yang include ini, Pak. Bukan, manajer ke change. Oh, yang ini. Nah, Oh, berarti yang ini dihapus begini, Pak. ya, delete from model. Iya, tadi saya kontrol delete. Ya, oke. Sudah ya. Nah, sekarang itu dulu. Berarti kan maksudmu kalau mau change problem case status, saya harus view dulu. Itu ya. Iya, benar, Pak. Nah, kalau saya view, apakah saya harus change? Kalau statusnya sebagai authenticated dan authorized sebagai Iya, iya, mahasiswa iya, tidak pasti itu. diperbolehkan. Ya, itu kan kita ngomongin, kalau itu kan kita ngomong soal special requirements-nya, soal Oh, dia iya. authenticated atau authorized ya. Iya, Nah, ini kan ngomongnya kalau sudah konteksnya adalah aktor manager atau anggap aja dalam hal ini manager, kamu mau ngomong bahwa change itu nggak boleh oleh mahasiswa, iya, hanya boleh manajer kan? iya, Pak. Benar, Pak. Baik. Nah, kalau kamu mau ngomong manajer, itu manajer waktu dia lihat view problem case status, apakah harus change problem case status? Tidak, Pak. Enggak. Oh ya, Berarti kenapa ini kamu kita bilang include? ganti extend ya, Pak, berarti. Soalnya tadi kan panahnya ke sini, Pak. Ya, itu salah, ya salah pengertian. Oh, Include, saya sudah bilang include itu kan artinya bagian dari, padahal change problem itu kan bukan bagian dari ya. iya, Pak. Gimana dengan create? Untuk create berarti sama, Pak. Ini arahnya include. Include, sorry, sorry. Ya, arahnya extend seperti ini. Oke, sudah. Iya, Pak. Ya, tolong kelompok yang lain juga perhatikan ya. Masih banyak yang salah menggunakan apa notasi di use case supaya jangan salah nanti. Nah, sekarang masalahnya adalah kamu mau ngomong bahwa change problem case status itu hanya boleh dilakukan oleh manajer. Kalau view mahasiswa bisa, Iya, tapi kalau change dia nggak bisa, iya, Pak. gitu kan? Nah, Iya. itu mestinya kamu sebutkan syarat itu di special requirement-nya. Oh iya, Pak. Sudah, Pak. Kalau kalau di special requirement sudah kami sebutkan, Pak. Mana? Berarti main use case-mu ada berapa ini? Ada 6. Enggak. Mana main use case-mu ada 6? Oh, main use case. Oh, yang berhubungan satu ya. Satu, Satu, dua, dua, tiga, tiga. empat. Ya, ada 4, Pak, berarti, Pak. Ada 5. Oh ya, 5. Change problem. 4, 4, 4. Oke, 4 4, Pak. ya. Oke. Ya, ini change problem case status. Nah, yang ini kan UCS untuk change problem case status, Pak. Ini salah, nanti kita rubah. Di sini kita sudah sebutkan, Pak, di special requirements-nya. Sebentar, sebentar. Bentar, kan kamu berarti cuma punya 4 main use case. Iya, Pak. Nah, berarti coba buka yang view problem case status. View problem case status. Ya, yang ini, Pak. Oke. Ini salah, Nah, nanti kita ganti ya. Ada extend-nya berarti ya, Pak, harusnya di sini. ada extend-nya. Ya, ada extend-nya. Terus extend-nya itu harusnya ditulisnya di sini. Di section 6. Oh ya, di sini nanti ya. Section 6. Yang ini, extension points, Pak. Ya. Nah, kalau di atas, coba di basic flow. Pelan-pelan, langsung dikerjakan nanti salah satu contohnya. Gambar ini langsung aja kamu ganti tuh, gambar di atas. Ayo, gambar di atas ganti. Oke. Saya sudah bilang, penamaan diagram mestinya diberi yang spesifik ya. Jangan tulisnya tetap use case diagram 1, use case diagram 2. Bingung nanti yang mana.
Tuh, kamu nama diagramnya belum diganti. Yang mana, Pak? Yang di Star UML. Di Star UML. Supaya mudah dicari. Oh, iya, iya. Oke. Nah, mestinya di sini SRS-mu itu create work assignment sama change problem case status itu nggak muncul. Oh, iya, iya. Berarti yang ini harusnya nggak dikeluarkan di SRS, Pak, berarti, Pak? Tidak. Oh, iya. Kecuali kalau dia di reuse, saya sudah bilang ya. Oh, iya. Nah, berarti ini harusnya tidak muncul. Perbaiki. Makanya saya bilang buat diagram baru. Buat diagram baru. Oh, iya, Pak. Add new use case diagram. Ya, nanti diperbaiki. Terus. Oh, iya. Langsung saya benerin di SRS Ya, ya, Pak? ya. Nanti diagramnya juga dibenerin ya di Star UML. Iya, Pak. Mana ke SRS-nya? Ya, Ini SRS, Pak. ya. Karena nanti yang dikumpulkan juga diagramnya, bukan cuma SR doc-nya toh. Oh, iya. Oke. Balik ke yang tadi, use case nomor berapa itu? View. Nah, nomor 2, Pak, berarti tadi. View. View problem case status. Dokumennya. Iya, Pak. Ini, Pak. UCS-nya untuk view problem case status. Oke. Nah, situ kamu di basic flow, lihat basic flow. Ya, kan kamu udah menulis bahwa ini si aktornya kan aktif. Iya, Pak. Jadi langkah pertama itu mesti si aktor. Kalau kamu mau menjelaskan sesuatu, itu nomor 1 itu mestinya tidak perlu nomor. Oh, berarti Seperti yang saya jelaskan minggu lalu sama temannya. langsung kalimat, Pak. Berarti aktor... Bukan. Yang nomor 1 itu loh. In the home screen, there is a button called view report. Itu kan bukan action. Oh, iya, iya, iya. Nomornya hilangin aja. Iya. Nah, kamu mau ngasih tahu sekarang ada di mana, kira-kira begitulah, walaupun nulisnya belum benar ini. Ngapain kamu ngasih tahu di bawah itu ada button call view report? Mestinya nggak perlu. Mestinya kamu ngomong sekarang kita di halaman apa. Oh, iya. Mestinya lebih ke situ yang kamu tulis. Misalnya aktor sekarang sedang di halaman home, misalnya gitu. Oke. Nah, itu bukan action sekali lagi. Jadi nggak perlu dikasih nomor. Nah, karena tadi use case-nya itu aktornya aktif, berarti langkah pertama itu harus si aktor. Oh, iya. Berarti aktor klik view report button. Oke. Nah, ingat perhatikan karena use case-nya ada 2, kamu tulis di sini kan aktor ya. Iya. Nah, berarti di penjelasanmu di basic flow itu, kamu harus kasih penjelasan bahwa aktor ini siapa. Oh, iya, iya. Di atasnya itu loh. Bukan. Bukan. Yang di mana, Pak? Di Yang atasnya, di in the sini. home screen. Iya, kan disitulah tempat kamu ngasih deskripsi. Di sini itu aktornya siapa. Karena dia kan bukan action, ini kan keterangan. Enggak, Ini bagaimana, Pak? bukan. Yang tadi kan sudah jelas, kamu sekarang di home screen. Kamu cuma bilang, yang disebut aktor ini siapa? Oh, aktornya mahasiswa. Ya, tulis di situ. Di bagian in the home screen itu aja, titik. In the home screen, mahasiswa, seperti ini, Pak. Terserah lah gimana. Pokoknya saya mau ngomong, aktor yang saya maksud di sini mahasiswa atau manajer gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Kan bisa kamu buat kalimat yang bagus.
Nggak usah ngomong authenticated. Ngomong saja aktornya ini siapa. Aktor mahasiswa. Nanti kami perbaiki Pak bahasanya Pak. Ya, ya kan saya sudah bilang aktornya ini siapa. Kan bukan cuma mahasiswa. Sebentar, saya coba lihat di skripsi tadi. Oh ya, mahasiswa, manajer. Oh ya. Itu loh, cuma mau ngomong ngasih tahu pembacanya. Aktor Ya, kan Pak. kamu tulis di basic flow aktornya, kamu di basic flow kan kamu tulis aktor. Iya, Padahal ya. di diagrammu itu kan nggak ada namanya aktor. Aktor itu kan terlalu generik. Iya. Aktor kan bisa siapa saja, makanya di situ kamu tulis siapa ini aktor. Maksud saya aktor ini siapa. Ngerti maksudnya nggak sih? Iya, Pak. Iya, Pak. Misalnya begitu kalimatnya, titik. Sudah. Kira-kira seperti itu. Iya. Misalnya, nanti diperbaiki. Cuma memberitahu doang, supaya jangan salah baca. Oke. Iya, Pak. Terus aktor klik view report button, gitu ya. Iya, Pak. Nanti sistem show report table with column. Nah, kalau yang itu with column itu kamu nggak perlu. Oh, Kamu itu tabel itu namanya tabel apa? Tabel report. iya, Pak. Sudah, kalau namanya tabel report kan biasanya kalau di aplikasi ada namanya itu tabelnya. Oh, Kalau berarti misalnya itu tabel report, oke. ini aja. Baru ya, Ya, seperti ini aja, Pak, namanya, Pak. oke. Baru di special requirement kamu sebutkan itu problem case table itu field-nya apa aja. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Oh, Nah, terus itu penomorannya bukan 3.1. Itu bukan section list. Oh, Jadi nomornya mestinya satu atau gitu. listnya itu sendiri. Iya. Jadi 1, 2, 3 begitu saja nggak apa-apa. Atau minus 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 juga boleh. Oh, iya, Itu Pak. kan beda ya. Itu bukan dokumen section, tapi ini kan apa namanya konten ya. Iya. Biasa aja, nggak usah di bold. Biasa saja. Kamu kasih minus minus boleh, kasih apa terserah lah. Pokoknya itu isinya daftar. Oke, siap, Pak. Tadi yang ini misalnya. Yang table mana? Kalau tabel tulisannya bagaimana, Pak, untuk judulnya? Kita tulis saja problem case table contains begitu, Pak. Iya, kalimat biasa. Benar, saya ya, Pak, sudah, Pak. Nah, diperbaiki. Nah, sekarang stop dulu. Iya. Nah, oke. Sekarang yang extensionnya. Salah satu extension saja. Untuk yang extension ini dibuat seperti list atau section, Pak, nanti? Tuh. nomor Memang nggak ada contohnya, saya kasih. langsung Kan 2A saya itu aja. pernah tunjukkan ya. Minggu lalu kan juga sudah ada contohnya dari temannya. Itu Gimana? extension point-nya terjadinya di mana? Lihat basic flow. Di sini ya, di basic flow. Oh, ya, ya. Berarti di Nomor ini 2. kan ya, nomor 2 kan ya, Bill? Ya, berarti extension-nya nomor 2A. berapa labelnya? 2A. Dengar temannya itu loh. 2A, 2A. 2. Oh, ya.
Bukan 2A. 2 titik A, 2A. Itu label itu. Nah, 2A seperti ini, Pak. 2A. 2A itu change. bukan 2 titik A, 2A. Oke. Nah, diberi nama apa itu? Siapa yang bisa melakukan itu? Extension yang pertama itu. Manager. Oh, Ya, tulis keterangannya dulu. 2A, oh iya, iya, iya. tulis. Manager. Ini baru keterangannya. Tulis nama use case-nya. Manager apa? Manager. Titik. Nah, use case-nya dikasih bold. Use case-nya toh. Enggak semua. Oh iya. Use case-nya toh. Manajernya nggak usah. Iya, dah. Ya, terus apa langkahnya? 2A1. 2A1. 2A.1. Nah, apa? Untuk change problem. Lihat itu. Ya, saya sih. Ini namanya apa? Change problem case status. Change problem case status. Apa detail langkahnya? Ini, Pak. Nanti kita edit lagi, Pak, formatnya, Pak. Tuh, bukan formatnya. Saya pengen tahu apa langkahnya. Ya, ini langkahnya, Pak. Tulis benar, 2A1 sekarang. Oke. Daripada nanti salah nanti. Temannya juga nggak tahu kalau ternyata yang kamu lakukan salah nanti. 2A1. Tulis manual aja. Ya, sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Ini, Pak, langkah-langkahnya, Pak. Mana? Coba lihat 2A1, baca. In the view report page, there is a button to toggle the status of a problem case report. Tadi saya bilang apa? Tunggu berarti. Nah, tadi saya bilang apa? Kan kalau saya biarin tadi nanti jadi salah ini. Harus ada action, siapa yang melakukan. Bukan isinya keterangan. Ini apa? In the view report page, there is a button. Emang itu action? Oh iya, ya, Pak. Berarti langsung yang klik ya. Ya, kalimatnya nanti diperbaiki. Iya, Pak. Ya, misalnya kayak gini, klik status button di dalam tabel. Mestinya kan kayaknya status salah satu item kan? Iya, jadi di Iya, tabelnya ada tombol. Bukan sembarangan tombol kan? Iya, Pak. Salah satu harusnya. Jadi nanti tolong nulisnya juga yang benar. Spesifik maksudnya. Oke. Kan kamu harus bilang yang diklik tuh item tertentu yang kamu pengen rubah atau apalah, pengen rubah statusnya misalnya gitu. In the Klik status of the titik-titik yang mau dirubah gitu kan. Iya, Pak. Bukan masalah problem row-nya. Maksud Oh saya. iya. Iya, Pak. Nanti kalimatnya kita perbaiki. Sekarang perbaiki. Nanti kalau nanti kayak tadi tuh salah. Manager clicks the status button off. Nah, off apa? Itu satu row itu isinya apa? Problem case. Iya, Pak. Kita Ya, huruf kecil.
status button of the jangan yang desired of the problem case that need to be of the problem case that need to be changed, misalnya gitu. Iya, Pak. Kalau inside the table-nya sudah pasti tidak table, pokoknya sudah di situ. Nggak usah lagi inside the table-nya. Kita nggak akan maksa si desainernya untuk meletakkan buttonnya di dalam tabel, urusan dia itu. Oh iya, Pak. Nah, terus kalimat berikutnya, system will show. Nggak ada will show, bukan nanti. Berarti system show a drop down. Shows. Ya. Shows. Nah, apakah perlu saya cantumkan drop down-nya? Iya, Pak. Kenapa? Kalau misalnya satu saat saya nggak pakai drop down, ganti yang lain, memang kan bisa juga ya. Drop down itu kan terlalu spesifik ke ininya. Pokoknya sistemnya nampilin apa? Daftar apa? Daftar kayak pilihan gitu. Berarti shows a Apa nama pilihannya? Shows a choices. Ya, pilihan apa itu namanya? Ini pilihan status problem case-nya. Ya, tulislah seperti kamu bilang. Shows apa? Status apa tadi kamu bilang? Status of the problem case. Ya, huruf problem kecil. Case status. Problem case status. Ya, oke. Oke, nah, kamu mau ngomong di mana statusnya itu ada apa aja? Di special requirements. Nah, tulis. Ya, kalimatnya nanti diperbaiki ya. Iya, Pak. Nah, bahasa Inggrisnya nggak benar. Konten mestinya. Tapi ya nantilah kalau soal tipografi. Iya, Pak. Misalnya begitu. 2A3. Ini manager. Kurang satu. Oke, kalau dia sudah choose, terus apa yang terjadi? Dan manager klik the save button. Oke. Terus? System save the status to the database and update the table. Maksudnya tampilannya diperbarui, Pak. Oke. Kan kamu bisa lihat kalau dia nge-save. Iya. Hah? Gimana caranya? Yang Gimana ini, Pak. Kamu lihat? Hah? Loh, itu kan manajernya klik save button. Yang 2A5 saya tanya. Gimana kamu bisa tahu bahwa dia di-save? Ditampilkan prompt gitu, Pak. Ya, itu yang kamu tulis mestinya, kalau memang ditampilkan prompt. Kalau di sini kita ini, Pak, update table ini, Pak. Jadi tampilannya itu diperbarui begitu, Pak. Ya, itu yang kamu tulis. Jangan kamu bilang system save. Oh, jadi save-nya nggak usah berarti. Nggak usah langsung gini ya. Kamu ngomongnya sistem update. Sistem update, kan? Iya, Pak. Ya, tulis sistemnya update. Ya, yang ini. Sudah ini kan. System shows the updated table. Ya, oke. Ya, wes. Sudah? Iya, sudah, Pak. Nah, hal yang sama dilakukan buat yang satunya. Yang 2B ini tentang grade work. Ya, nanti. Iya, siap, Pak. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Sebenarnya nanti sih, Pak, yang tentang non-fungsionalitas, Pak. Kami ada pertanyaan. Ya wes, balik ke SRS. Yang ini nggak usah, berarti yang ini nggak usah. Nanti
Nanti tolong semua use case dilihat ulang ya. Iya, Pak. Bukan cuma yang kita lihat ini doang. Iya, siap, Pak. Siapa tahu masih ada yang salah cara menulisnya. Nah, banyak yang mengerjakannya per kelompok itu sendiri-sendiri. Akibatnya ada yang benar, ada yang salah. Nggak berusaha dilihat bersama-sama. Harusnya saling bertukar supaya diperiksa. Jangan-jangan temannya masih salah. Jadi tolong nanti untuk semua tim juga begitu. Langsung di-cross review namanya. Jadi harus saling mengecek. Jangan-jangan ada yang salah. Oke, terus specific requirement-nya. SRS. Untuk specific Functional requirement, requirement-nya. ini fungsionalitas. Tadi ini masih ada yang terbawa UC3 sama UC4, Pak, yang dihapus. Oke, ya oke. Sebentar. Anggap aja tadi kan belum dibenerin ya. Anggap aja. Iya, Pak. Nah, kan saya bilang, minggu lalu sudah dibilang, 2 minggu yang lalu juga sudah dibilang. 2 minggu lalu diajarin, minggu lalu sudah ada contohnya. Contoh mengoreksinya dari temannya. Saya bilang caranya mendapatkan functional requirement ada 3. Pertama dari mana? Dari basic flow-nya langsung, Pak. Dari step. Bukan. Berarti kamu nggak download filenya ya. Bukan dari basic flow. Yang pertama dari mana? Mana temannya? Dari deskripsi use case, Pak. Bukan. Kamu nggak baca berarti dokumennya. Dari mana? Dari nama use case-nya, Pak. Nama use case yang mana? Misal nanti F01. Yang pertama dari mana? Misal nanti dari F01 mengambil UC1. Berarti kita melihat nama UC1 ini. Coba dibuka file yang pernah saya kasih. Kan ada ya, yang doc itu. Ekstraksi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pernah saya share-kan ya? Ada 3 caranya. Pertama dari, ada yang lain? Pernah baca? Tim yang lain? Dari main use case, Pak. Ya, itu loh. Pertama dari main use case. Itu dulu. Yang mana aja dari main use case? Halo. Yang pertama dari main use case. Yang mana aja dari main use case? Punyamu ini. Oke, kalau yang main use case ini ada di UC1. Jadi mahasiswa akan submit problem case to the system namanya. Oke, UC01, UC02 yang barusan kita edit tadi, Pak. ya. Nah, itu jangan nulisnya aktor berarti. Berarti manager and mahasiswa begitu, Pak. Or. Bukan N. Oh ya. Terus ini tadi yang dihapus. Ya, hapus dulu yang enggak. Di-cut. Terus yang ini dari UC5. UC5 Ya, itu perbaiki yang nomornya. word Perbaiki assignment. nomornya. Ya, langsung perbaiki nomornya. Iya, Pak. Siap. Ya, Pak. Jadi F03 ini manager can view the detail Ya. work assignment. Pindah ke bawah. Perbaiki nomornya. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, oke. Sudah selesai dari main use case. Yang kedua berarti dari mana? Dari include atau extend, Pak. Ya, dari sub use case-nya. Bukan cuma include extend. Kalau kamu punya alternatif juga dari situ. Semua sub use case-nya. Nah, mana sub use case-mu? Coba, contoh. Tadi use case berapa?
yang use case nomor 2 ya, yang Ya, problem status ini ada dua. ya. Change Nah, problem case oke. status. Ya, mana? Coba tambahin. Itu kan tinggal kamu ambil dari extend itu kalimatnya. C berapa? Ya, oke. Walaupun mestinya nanti harusnya ngelihatnya dari use case 1 dulu ya. Siapa tahu kan use case 1 ada. Oh Tapi oke iya, lah. Tapi oke lah nanti. Harusnya urut ya. iya Pak. Wes. Nah, nanti semua harus dicari. Mulai dari use case 1, 2, 3, 4. Siapa tahu ada sub use case-nya. Oke ya. Nah, yang ketiga dari mana? Dari deskripsi use case yang spesifik, Pak. Oke. Bukan yang spesifik. Yang Dari step by step description-nya. Ya, ada yang mana itu? Di section 2 sama section 6. Nah, lihat punyamu. Ada nggak kira-kira yang Hilang. bisa ditambahkan? Ini nomornya hilang tadi Pak. Section 1, section 2. Nggak ada Pak. Nah, ya dibaca dulu pelan-pelan. Nah, basic flow ada nggak? Eh, nggak ada kalau Alternatif. Ini function. kenapa exception-nya hilang? Section exception-nya kenapa hilang? Section exception. Itu ada 3 section-nya. Sebentar Pak. Basic flow, alternative flow, terus satu lagi itu mestinya ada section-nya itu exception. Nyamuk kenapa hilang? Oh iya Pak. Karena nggak ada, jadi kita hapus Pak. Karena nggak ada exception-nya waktu itu. Loh, nggak boleh. Berarti tetap ditulis terus dikasih NA gitu Pak. Iya, itu kan kalau NA berarti mau ngasih tahu memang nggak berlaku dia di sini, nggak ada. Kalau kamu nggak tulis kesannya kelupaan. Iya Pak, siapa? Nanti kembalikan, loh, apa itu? Kok ininya beda? Heading stylenya kok beda? Ini tadi kayaknya ini Pak, nomornya yang di 1, 2, 3 itu hilang Pak. Nanti kami Ya, edit. nanti Harusnya kayak gini perbaiki. harusnya. Iya. Ya, wes. Terus, lihat yang extension. Yang extension Kira-kira ada nggak di extension yang bisa dibaca? yang ini Pak. Manager can change problem case status. Kita jadikan fungsionalitas di sini. Bukan, dari step by step description-nya. Oh, step by step description-nya kalau yang jadi fungsionalitas nggak ada Pak. Dibaca dulu. Ada atau enggak? nggak ada kayaknya, Pak. Oh, enggak ada. 2A5 kan bisa. Show content. System shows the updated table. Ini dijadikan fungsionalitas seperti itu, Pak. Iya, sistem. Sistem. Makanya tadi saya lebih prefer kamu bilang update. Oh, Ya, kamu tulis sistem, update. Apa? Tabel apa itu namanya? update System update the problem case table. problem case table. Sistem can update. Kalau di daftarnya.
Misalnya begitu. Iya. Nah, nanti semua harus dicek ulang. Ada pertanyaan Iya, Pak. dulu nggak, fungsional? Tidak ada, Pak. Yang non fungsional, ya Yang non-functional. terlalu kecil nih buat mata saya. Oh ya, Pak. Saya besarkan, Pak. Jadi yang non-functional itu ini kan ada accessibility. Jadi kayak sistem program using web application itu termasuk non-functional atau tidak, Pak? The system program Kan using ini web. kayak kesannya kayak sebenarnya membatasi, tapi memang jadi kebutuhan begitu, Pak. Bagaimana, Pak? Oh, enggak dong. Enggak, Pak. Kalau kamu bilang the system program using web application, maksudmu sistemnya itu diprogram menggunakan aplikasi web. Iya, Pak. Itu Emang bahasa pemrograman apa yang model berbasis aplikasi web? Saya belum pernah tahu. Bahasa kayak pemrograman apa yang jalannya di aplikasi web? kayak HTML, CSS, JavaScript, PHP Loh, begitu, Pak. itu kamu memprogramnya di web application atau hasilnya berupa web aplikasi? Hasilnya, Pak, maksud kami, Pak. Iya, itu kan kamu nulisnya di program atau di sistem program, di program maksudmu kan, Oh, iya, menggunakan aplikasi web. iya, bahasanya. Padahal maksudmu sistemnya itu nanti berupa aplikasi web kan? Iya, Pak. Nah, ya kalimatnya benar. The system. Kalau kamu pengen dia jadi bentuknya harus web application, ya tulis web. Nggak apa-apa. Jadi begini, Pak. The system is a web-based application. Ya. Ini, Nah, ya. ya kamu bilang apa kualitasnya kira-kira itu? Accessibility atau operability? Apa kira-kira? Baca definisinya. Accessibility, portability, extendability kah? Yang mana kira-kira hubungannya dengan platform? Platform itu berarti cara mengaksesnya, berarti accessibility. Accessibility, ya, nanti baca-baca lagi ya, lebih cocok mana ya. Kalau saya mungkin tidak ke situ. Oh iya, Pak. Mestinya hubungannya ke portabilitas itu. Oh iya. Terus kayak sistem is a web-based application itu kan menyeluruh, Pak, secara sistem, Pak. Nah, ini use case-nya apa perlu diisi semua atau kami kosongin saja, Pak? Ya, kamu tulis semua nggak apa-apa. Harus Nah, ditulis semua. cuma begini, maksudnya UC 01 itu kan kamu nulis sumbernya. Iya. Nah, itu kamu dapat itu sumbernya dari mana? Dokumen use case yang mana? Oh iya, iya. Kalau yang Kalau nggak ada, kan nggak nggak ada usah ini. ditulis. Oh iya. Nah, mestinya kan kalau memang itu berlaku di salah satu use case, itu sempat kamu tulis, itu sumbernya dari situ. Gitu. Oh Itu iya. maksudnya kolom use case itu. Iya, Pak. Iya, siap. Oke. NF02. Ya, kalau dia web-based application, loginnya masa desktop sih? Bukan, Pak. Ini login base itu maksudnya ada username sama password begitu, Pak. Di login. Login base. Ya, kan kamu emang nulisnya gimana di special requirement? Di special requirement. Kamu kan maksa dia harus login. Iya, Pak. Padahal special requirement-mu nulisnya apa? Special requirement-nya itu authorized. Ya itu yang mestinya kamu tulis. Berarti cukup authorized and authenticated gitu, Pak. Mana The special system requirement? should be verified. The system. Mana sih special requirement dulu? Mana? Oh ya, yang ini, Pak. Coba yuk.
Mestinya yang dikumpulkan itu dari daftar special requirement dulu, baru boleh kamu tambah yang lain-lain. Mana? Ini Ini Pak. pun nulisnya Pak. ya. Ya nanti kami Ya, yang tadi aja Pak. sebentar. Tulis dulu yang benar nanti. Only authorized and authenticated As mahasiswa. mahasiswa is allowed. Atau Ya, seperti ini Pak. only authorized and authenticated mahasiswa is allowed. Misalnya gitu ya. Iya, bisa Pak. Is allowed. Ya ini yang kamu copy ke situ. Oke. Ini kan ada yang masih, ini di use case ini mahasiswa, kemudian Copy di use case dulu. yang lain itu ada Ya, manajer Pak. ya copy dulu. Copy dulu. Jadi jangan buat kalimat baru lagi sebentar. Nah, copy only authorized and authenticated mahasiswa is allowed. Nah, terus kan nanti ada juga use case yang lain only authorized and authenticated mahasiswa is allowed lagi. Iya, Atau ada yang mahasiswa dan apa tadi? Manajer gitu-gitu ya. Iya Pak, itu kami taruh di use case Ya, tipe ini Pak. sebentar. Jadi Pak. Ya, sebentar saya kasih tahu. Nah, jadi kan secara prinsip semua use case harus diakses oleh authorized and authenticated, ya kan? Iya Pak, benar Pak. Nah, ya, jadi kan only authorized and authenticated apa? Yang generic untuk semua mahasiswa, manajer, ada 3 tadi aktornya. Itu User, kamu memberi nama apa? User misalnya. bagaimana? Iya. Is allowed. Oh iya Pak. Is allowed. Ya sudah, itulah nama generiknya supaya tidak berulang-ulang nulisnya. Baru use case-nya kamu tulis use case mana saja tadi. Sumbernya dari use case mana saja. Iya Pak, siap Pak. Sama kayak use case yang ini. Dan 1, 2, 3, 4 ya. Tapi tadi ada yang dihapus. Ya, 1, 2, 3, 4. Use case 02 itu nggak Ini, butuh. oh, tadi ada yang dihapus ya. Oh ya, use case 1. Berarti sekarang jadi use case. Ya kan cuma 4 use butuh case. Ya. 1, 2, 3, 4 berarti Pak. 1, Ya. 2, 3, 4. Oke. Oke, sudah. Nah, kalau kamu nulis NF03, dari mana asalnya? Dari masing-masing special requirements ini, Pak. Ya, coba lihat UC01, ada nggak kamu tulis begitu? Sebentar. UC01 tadi, report problem case. Atau UC02, terserah lah yang Ini mana. ada ini, Pak, yang UC01 ini. Tapi dia sebagai mahasiswa. Mana? Ini, Pak. Enggak, mana deskripsinya? UC01 atau UC02 atau yang mana lah, terserah. Ini Pak, UC01 Pak. Ya, mana kalimat yang kamu copy ke SRS tadi? Ada nggak di sini? Oh. Hah? Cuma yang ini Pak, mahasiswanya saja. Berarti ini only authenticated. Oh, makanya saya bilang ikuti instruksinya. Saya kan nyuruh non-fungsional itu di-copy dari special requirements. Artinya apa? Pokoknya kamu tulis di special requirements. Itu dulu yang diutamakan. Kalau kamu nggak tulis, jangan kamu tambah-tambahin. Kamu terbalik caranya. Saya tulis dulu, baru saya cari-cari di special requirement. Enggak. Cari dulu di special requirement, ada atau tidak. Saya kan bilang gitu ya. Jadi dari special requirements. Yang utama itu special requirements. Kadang-kadang ada juga di precondition. Kadang-kadang ada di precondition. Seperti contoh yang saya tampilkan minggu lalu. Jadi dari situ kamu kumpulin, masukkan ke SRS. Oh iya. Coba balik ke SRS-mu. Mana non-fungsional tadi? Yang ini, Pak. Non-fungsional. Ya ini, Pak, non-fungsional. Nah,
jelas kan NF02 ada sumbernya, ada kalimatnya. Sekarang NF03 kalimatnya ada tuh enggak? Nggak ada, Pak. Jadi kami Iya, maksud itu yang ini, Pak, sebenarnya, Pak. iya. Ya, berarti kita Kan hapus. beda, itu kan role. Nah, Iya. kalau role itu kan urusan nanti diimplementasi. Oh, iya, iya. Kalau soal role-nya apa aja, sudah ada di konteks diagram. Ada 3, mahasiswa, manajer, pekerja, sudah jelas. Role-nya ada 3. Kalau nanti mau dijadikan CRUD table, itu urusan desain, bukan urusan kita. Oh, iya, Pak. Nah, apalagi? Contoh use case yang tadi. Contoh use case nomor 2 tadi, apalagi non-fungsionalnya? Tadi kan ada. Use case nomor berapa tadi? Nomor 2. Jadi UC1 terus UC02 itu yang apa tadi namanya? Yang tadi yang View diedit tadi problem tuh. case. View problem case. Yang ini, Pak. Buka dulu use case 02. Yang ini, Pak, use case 02. Ya, mana special requirement-nya? Ini special requirements. Itu kan masih ada 2. Kenapa nggak di-copy? Yang atas kan sudah. Iya. Kan ada 2 lagi. Iya. Oh, iya, iya. Berarti yang ini kita masukkan ke... Kami copy seperti ini, Pak, berarti, Pak. Dibuat non-fungsionalitas yang baru seperti ini. Iya, mana? Saya nggak bisa lihat. Yang ini, Pak. Ini Ide. tabel non-fungsional. Dari ini special requirements yang kalimat ini kami copy ke sini, Pak. Iya, begitu saja. Pekerjaannya nggak sulit kok. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Nanti tinggal kasih kelasnya apa, kasih nomor, kasih sumber. Nanti kalau ada double, gabung jadi 1. Siap, Pak. Siap. Ini berarti UC02. Nah, begitu tok kok pekerjaannya. Nggak sulit sebenarnya kalau ngikuti instruksinya. Oke? Siap, Pak. Ada pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Tolong ya diperbaiki. Nanti buat tim yang lain juga begitu. Tolong perhatikan yang sudah dikoreksi di tempat temannya ini. Lihat pekerjaannya. Apa yang masih perlu diperbaiki. Baik, kelompok yang berikutnya. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Ya, break 5 menit dulu ya. Ya, monggo. Ayo. Mana suaranya? Sebentar Pak, ini teman-teman sayanya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Jadi, sistem yang kami buat SRS-nya adalah sistem manajemen restoran. Ya. Kemudian, ini overall description-nya dari skenario yang dulu sudah kami presentasikan, dan ini konteks diagramnya. Jadi, hanya ada satu aktor di sini, admin, dengan 4 main use case. Pertama ini CRUD biasa, hanya saja datanya yang ada 2 macam, yaitu data item dan data pegawai. Kemudian sama satu main use case lagi untuk menerima pesanan dari pelanggan. Oke. Ya, terus? Kemudian Ada masalah?
functionality-nya ini 5 ini kami dapatkan dari main use case langsung. Untuk tambahan-tambahannya yang dari flow saya rasa tidak ditemukan karena ini kebanyakan main use case-nya CRUD biasa, jadi terlalu simpel gitu Pak. Bentar. Nah, mana buka salah satu use case yang paling kompleks yang mana? Yang kompleks menerima pesanan. Seperti ini Pak untuk yang menerima pesanan. Ya. Mana? Dari basic flow ini. Nah, Kondisi. oke. Nah, seperti yang tadi temanmu, kan tadi sudah saya bilang ya, perhatikan apa yang saya komentari sama temanmu tadi. Oh iya, ini Pak. Kondisi Ya. itu di ini Satna ya. Ya, itu. Pertama itu. Kamu nggak perlu nyatakannya dia dalam bentuk action. Kamu kan cuma bilang, sekarang di halaman apa? Iya. Kalau ini kan kalimatnya kalimat action. Jadi kesannya si sistemnya yang memulai. Padahal ini kan aktornya yang aktif. Jadi mestinya nomor 1 tuh aktivitasnya dimulai oleh si aktor. Jadi kalau mau nulis, sini nggak boleh nulisnya pada saat menu order manajemen dibuka, sistem menampilkan, enggak, kamu harusnya ngomong, sekarang di halaman apa? Kondisi berarti ya Pak? Iya. Enggak, tulis. Hah? Ya tulis. Kondisi. Nggak usah bilang kondisi. Sistem sekarang sedang berada di halaman apa? Siapa si aktornya ini? Aktor sekarang berada di halaman apa? Ini admin atau pegawai? Ya ini belum kami ganti Pak. Kami seragamkan jadi admin semua. Oke. Oke. Apa namanya itu? Ya, boleh begitu ya. Jadi kamu boleh kok skip satu menu itu yang menurutmu tidak signifikan itu. Iya. Jadi nggak harus. Jadi nggak masalah itu. Pokoknya sekarang ada di halaman itu. Nanti waktu si desainer kemudian membuat halaman baru, intinya ada kayak halaman utamanya atau homepage-nya, itu urusan dia nanti. Yang jelas action-nya seperti ini. Oke. Nah, kamu bilang ini tadi use case-nya menerima pesanan ya. Iya, Pak. Admin memasukkan ID, item dipesan. Admin klik tombol add to chart. Sistem mengeluarkan notifikasi item. Mengeluarkan tuh maksudnya apa? Seperti keluar jendela Menampilkan. pop-up gitu. Iya. Menampilkan maksudnya. Oke. Terus item yang baru ditambahkan. Apa maksud kalimat nomor 4 itu? Jadi item yang baru ditambahkan. Oh, item yang baru ditambahkan ditampilkan oleh sistem. Kamu ngomongnya sistem. Jadi kalimatnya kalimat aktif. Sistem. Apa? Menampilkan. Menampilkan atau menambahkan? Menambahkan atau menampilkan? Gini. Menampilkan Pak harusnya Pak. Ya, nah. Sistem menampilkan item yang telah ditambahkan. Seperti ini, Pak. Di tabel pesanan beserta harga. Nah, di tabel pesanan, titik. Nah, kamu tulis kalau maksudmu beserta harga item sejumlah kuantitas itu mestinya kamu tulis di special requirement. Itu tabel pesanan, itu mestinya kolomnya apa aja.
Oh, sudah saya tulis, Pak. Bentar, Mana? di sini. Nah, ya itu kamu tulis. Jadi keterangan itu mestinya munculnya di sini. Berarti yang ini dihapus saja ya, Dihapus Pak? saja, Yang Pak. ini tadi. Ya, dihapus saja. Cuma kan kurang jelas kamu bilang. Itu apa maksudnya harga total? Kamu kan cuma nyebutin nama kolom. Iya. Kan kamu bisa jelaskan. Jadi kamu jelaskannya nggak perlu pakai nama kolom, tapi kamu ngomong seperti yang kamu tadi di lead itu di nomor 4 itu, mestinya jelasnya mirip seperti itu di special requirement-nya. Oh. Jadi bukan nyebutin cuma sekedar nama kolom. Ngerti maksudnya? Iya, ngerti, Pak. Ya, Pak. Kalimat aktif, Pak. Bukan masalah kalimat aktif. Nah, jadi nggak nyebutin sekedar nama kolom, tapi penjelasannya ini informasinya apa, gitu loh maksudnya. Urusan nanti sama si desainer diberi nama quantity, price itu urusan dia. Nah, misalnya begitu. Jadi penamaan kolomnya urusan dia. Yang penting kolom-kolom itu berisi yang saya mau, kira-kira begitu. Iya, Pak. Ngerti ya? Oke, sebentar. Nomor 3, sistem menampilkan notifikasi item telah ditambahkan. Terus, tiba-tiba si sistem menampilkan item yang baru. Atau ada action-nya dari si aktor? Dari 3 ke 4 itu? Cuma, jadi jendela notifikasinya itu ada tombol OK gitu, Pak. Terus tinggal diklik OK. Oh ya, berarti ada kan? Oh, ada. Iya, ada. Iya, mana? Oke. Terus sistem menampilkan item yang baru ditambahkan di tabel pesanan. Setelah semua pesanan dimasukkan, pegawai klik tombol order. Oke. Sistem mengupdate kuantitas item di tabel stok. Nah, itu berhenti di situ, di tabel item titik. Oh iya. Baru nanti di special requirement-nya, itu kan seperti business rule atau aturannya ya. Jadi kalau nanti kuantitas item di tabel itu diupdate, apa yang harus berubah? Kuantitas dari tabel item. Misalnya begitu. Oh, iya. Kamu mau ngomong ada business rule-nya. Misalnya bahwa nanti kalau kuantitas itemnya, cara menghitung menghitung total adalah atau menghitung apa itu gini. Itu yang perlu kamu tulis di special requirement itu. Misalnya begitu. Di sini nggak ada extension? Nggak ada, Pak. Di sistem ini nggak ada extension. Oke, coba saya tanya. Coba ke atas. Ya, nanti perbaiki yang nomor 4 itu nanti ya. Iya. Karena saya tanya, itu kan admin klik tombol add to chart. Jadi kan halamannya itu ada itemnya. Ada katalognya kan? Ada tabel item semua, sama ada tabel pesanan yang masih kosong. Oke. Waktu langkah nomor 2, itu kan baru milih 1. Iya, baru milih 1 item. Kalau saya milih 2, boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh? Harus satu-satu memasukkan ID item. Loh iya, maksud saya kan diklik add to chart. Diklik add to chart kan 1 nambah. Ya, kalau saya mau nambah item kedua? Nah, itu saya tuliskannya di nomor 6, Pak. Jadi maksudnya berulang gitu setelah dari nomor 5. Nggak begitu cara nulisnya. Oh. Berarti kan saya kan nggak harus selesai ya. Iya. Gitu ya. Tidak begitu mestinya cara nulisnya.
Jadi gini saran saya. Kan kalau saya klik satu add to chart, nanti dia nambah satu. Nambah 1 sampai Nah, di... kalau saya nambah satu, saya kan bisa langsung order Iya, sebenarnya. bisa. Tapi saya bisa lakukan langkah tambahan tidak? Bisa menambahkan item baru. Nah, itu kan tidak wajib kan? Tidak wajib, ya. Lah iya, mestinya kan itu extension kan. Nambah yang kedua dan ketiga itu kan berarti mesti extension kan? Tidak wajib, tapi wajib satu. Oh, berarti nanti bentuk use case extension-nya seperti Nah, apa? coba pikir gimana kira-kira? Gimana menurutmu? Coba dipikir. Sebentar, 2 menit. Idemu gimana? Kan itu extension sifatnya, tidak wajib, tapi wajib satu. Kalau mau order, minimal kan harus ada satu item. Use case menambah pesanan, Pak. Ya enggak dong. Kan itu pasti ada extension-nya di sini. Menambah yang berikutnya itu mesti ada extension-nya. Nah, mana Membuat teman-teman? lebih dari satu pesanan. Iya, gimana tambahnya, Boh? Saya tuh mau menambahkan extension untuk nambah yang kedua, ketiga, keempat itu loh. Dan itu kan tidak wajib. Iya. Nah, terus saya letakkan di mana itu kira-kira? Kapan saya boleh menambah lagi? Di langkah mana saya bisa menambahkan yang kedua dan ketiga, keempat? Setelah nomor 5, Pak. Setelah nomor 5. Maksud saya yang di tab nomor 6 ini loop-nya itu tadi, Pak. Kembali ke nomor 1. Ya, iya, enggak. Kan saya sudah bilang enggak ada loop begitu ya. Iya. Ya, jadi caranya gini. Aduh. Jadi, kalau menurut saya, ada ya pilihannya kan banyak ya. Saya sudah bilang ada yang lebih baik, ada yang lebih jelek, tapi nggak ada yang salah secara prinsip asal sama yang dipikir dengan yang ditulis. Nah, bisa caranya begini. Itu langkah langkah nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu mestinya kamu bisa jadikan satu sub use case. Misalnya diberi nama apa itu? 1, 2, 3, 4, 5 kalau disimpulkan mau diberi nama apa itu? Langkah untuk ngapain? Menambah satu pesanan. Oke, atau menambah item gitu ya. Memasukkan item. Ya boleh, memasukkan item boleh, nambah item boleh. Nah, coba di nomor 1, pindahkan kursormu ke nomor 1. Nah, tulis itu admin. Kamu nama use case-mu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia, Pak. Indonesia, Pak. Ya, admin tambah item. Tambah item itu mestinya enter dulu. Nah, itu dijadikan nama use case, nama sub use case. Gimana cara nulis nama sub use case? Yang ini, Pak. Nomor 2. Tambah item itu nama sebuah sub use case. Gimana cara menulis nama sebuah sub use case? Nah, perhatikan yang minggu lalu. Saya sudah bilang. Garis bawah. Di bold, bukan garis bawah. Ya, bold, Pak. Bold. Title case. Oke. Nah, itu baru namanya, nama use case-nya.
Langkahnya gimana? Langkahnya itu yang itu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu jadikan langkah di bawahnya sub use case 1. Berarti nomor berapa dia? 1.1. Ya, 1.1. 1.2. Seperti ini, Pak. Ya, kira-kira begitu. Nah, kan? Itu kan baru nomor 2. Nah, sekarang kapan saya bisa tambah item? Kalau sudah saya tambah, saya kan bisa nambah item baru lagi. Iya. Ya, tambah lain. Itu kan jadi extension. Berarti Mana basic extension? flow-nya Extension sampai dulu. Ya, basic flow-nya cuma sampai langkah sudah 3. cukup sampai sini. Loh, iya kan sama, nggak berubah ya. Oh, Cuma nomornya tok yang berubah. Cuma extension-nya, mana extension? Tuh, extension-nya kemana? X. Nah, Iya, sini. jadi tambah item bisa dilakukan di langkah nomor 1, kan? Bisa. Ya, berarti 1 apa? 1A. 1A. Nah, diberi nama apa nanti? User dapat, user tulis. Item. Admin dapat tambah item lagi, misalnya gitu. Oh. Misalnya begitu. Iya. Tambah itemnya kan tetap tadi bold ya. Mm-mm. Nah, sudah. Langkahnya apa? Ya persis seperti langkah nomor 1 itu. Jadi nggak perlu ditulis. Oh, iya. Ya itu extension-nya. Berarti di UML-nya juga nanti diganti ya, Pak? Ya, ganti sekarang. Coba ganti sekarang. Mana UML-mu? Ya mestinya kamu buat. Ini nggak boleh ditambah. Nggak boleh ada sub use case di sini. Kalau nggak di reuse. Oh iya. Nah, beri nama sesuai dengan use case-nya. UCD apa? Menerima pesanan, Pak. Ya, oke. Drag. Use case-nya menerima pesanannya di drag dulu. Oke, baru tambah use case baru. Nah, apa tadi namanya? Tambah item. Oke, baru tarik garis. Menerima pesanan dengan tambah item hubungannya apa? Tunggu dulu, pikir dulu, pikir dulu. Extend, Pak. Karena optional. Baca dulu diagrammu, dokumenmu. Baca yang basic flow. Mana tadi use case berapa tadi? Ini, Pak, use case. Ya, apa hubungannya menerima pesanan tambah item? Oh, include, Pak. Include. Include-nya dulu ditulis. Tulis, mana? Include. Oke. Nah, tadi ada extend. Siapa yang extend siapa? Extend-nya Lihat dulu di bawah. Extend-nya mana? Extend. Nah, tambah item bisa dilakukan kembali. ya, siapa yang extend siapa berarti? Use case apa yang extend use case apa? Tambah item ke ini, Pak, menerima pesanan. Tambah item ke menerima pesanan, benarkah? Ini dua ini apa use case yang berbeda, Pak? Loh. Kalau berbeda kan kamu harus tulis. Use case yang sama. Tapi kan bisa diulang tadi istilahmu tadi. Iya, untuk Lah iya, langkahnya kan sama.
Berarti apa yang ekstensi apa? Kalau ditulis seperti itu, 1A, admin, apa baca 1A dulu? Dokumen baca. Di bawah. Oh, Admin dapat tambah item lagi. Nah iya. Berarti ini nama sub use case-nya apa? Nama sub use case extension-nya apa? oh, Nambah Apa? Apa nama sub use case extension-nya berarti? Tinggal dibaca loh, apa susahnya? tambah item lagi. Mana? Emang laginya kamu bold. Oh, Kalau tambah item Tapi- lagi, mana? Berarti beda dong dengan yang tambah item. Tinggal dibaca loh, nggak susah. tambah item. admin dapat tambah item lagi. Ya, berarti nama use case-nya apa? Nama sub use Tambah case-nya apa? item selain Tinggal dibaca. Tambah item, Pak. Tambah item. Kenapa susah sekali? oh Jadi berarti nama di sub- sini di Hah? use case ini ekstennya ke tambah item lagi, Pak. Loh iya berarti. Oh, Dia sendiri. seperti ini, Pak. Nah, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Loh, bisa kan? Berarti kan Oh, boleh kan? Iya. Boleh, Pak. Lah iya. Kenapa? Apa masalahnya? Ngerti ya? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Jadi saya bisa berulang-ulang itu kan? Hmm. Mau 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tambah item lagi 10 kali, boleh. Atau tidak saya lakukan juga boleh. Tapi wajib 1 kali. Iya. Ngerti ya? Oke, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang. Berarti yang functional requirement. Ada apa lagi functional requirement-nya tadi? Ada melihat data. Ditambahkan yang extend-nya tadi, Pak. Iya, tambahkanlah. Bukan cuma yang extend. Semua sub use case. Copy dulu itu. Star UML-nya di copy. Star UML-nya. Nah, di copy nih. Oh, betul. Ya, kecilin. Ya. Ya, nanti harus proporsional gambar ya. Jadi kalau memang gambarnya semua kira-kira teksnya 9 pixel, ya 9 semua. Jangan gilirannya gambarnya kecil sedikit, gambarnya digedein. Kalau isinya banyak, gambarnya dikecilin, nggak boleh. Gambar itu harus proporsional. Ya, oke. Nah, berarti kamu punya sub use case apa namanya? Tambah item. Tambahkanlah itu di fungsionalmu. Misalnya begitu. Masa menambah item yang telah dipesan? Oh, Item aja kan, masa yang telah dipesan? Maksudnya apa yang telah dipesan? maksudnya untuk membedakan menambahkan item ke data manajemen restoran sama item pemesanan, Pak. Mana yang menambah data? Ini menambah data item. Karena ini kan item untuk Ya, order. tulis menambah item ke kemana? Kalau di atas kan menambah data. Oh iya. Kan data master maksudnya itu ya? Iya, data masternya. Ya. Ke keranjang ya. Keranjang pembelian. Iya, cat pembelian. Yang pemesanan. Oke, pemesanan.
Nanti tolong dilihat-lihat juga use case yang lain, perhatikan ya. Jangan-jangan ada sub use case lain di situ. Coba pelajari. Coba balik lagi ke use case yang tadi. Ada extension lain tidak? Nah, itu kamu punya 2.2. Maksudnya apa itu 2.2? Itu ada. Kenapa kamu bilang itu alternatif? Alternatif itu notasinya apa sih? Ini untuk menghapus pesanan, Pak, alternatifnya. Jadi, ya, kalau di use case notasinya apa? Alternatif itu. Tahu nggak? Include, Pak. Include. kurang tahu saya, Pak. Tahu, Pak. Oh, minggu lalu loh sudah dibahas. Include itu seperti tambah item ini di basic flow ini. Nulisnya begini. Dia bagian dari. Itu include. Alternatif ini spesialisasi. Oh. Ingat nggak? Kemarin, minggu lalu juga sudah dibahas ini. Contohnya, kemarin waktu purchase item itu, ada payment. Nggak ingat? Payment. Payment ada 2 macam. Pay by cash, pay by credit. Itu alternatif. Alternatif itu harus pilih salah satu. Oh, kalau ini berarti masuknya ke extension lagi, Pak, bukan alternatif harusnya. Ya nggak tahu, kamu pikir mestinya, makanya harus kuasai apa bedanya extension sama alternatif. Bedanya extension sama exception. Nggak boleh salah loh. Coba lihat exceptionmu. Exception ini untuk yang kemungkinan-kemungkinan yang di luar normal flow-nya. Oh, saya bilang sesuatu ada samanya exception sama extension. Apa persamaannya apa? Keduanya pasti sifatnya apa? Ayo. Apa? Halo? Kurang tahu, Pak. Lupa, Pak. Loh. Menyerah. Optional, Pak. Dua-duanya sifatnya opsional. Oh ya, Tapi bedanya apa? Dua-duanya opsional. Kalau tapi bedanya kalau yang extension itu tidak merusak normal flow-nya, Pak. Kalau yang exception menjadi keluar dari normal flow dan kembali ke awal lagi. ya, intinya kalau extension dia tetap memastikan goalnya tercapai. Goalnya tetap tercapai. Jadi kalau tadi order, mesti kalau terjadi extension, dia tetap jadi order. Ordernya tetap tercapai. Tapi kalau exception, kalau dia terjadi, akhirnya ordernya nggak jadi. Nggak berhasil order, intinya itu. Itu exception-nya. Sekarang kamu lihat, 3A. Ini nomornya harus benar ya. 3A ini maksudnya berarti itu ya, sistem mengupdate kuantitas atau yang mana? 3A yang jadi waktu memasukkan ya nomor berapa berarti mestinya? Satu titik satu. 1.1, Pak. Benar tak? Admin. Oh ya, 1.1. Kuantitas. Itu atau setelah klik tombol? Oh, sistem mengeluarkannya, Pak. Kalau sistem mengeluarkannya setelah klik tombol add to cart. Oh ya, berarti 1.2 dong. Oh, berarti 1.2. Hanya kan tetap A. Oke. Nah, kalau sekarang dicek, coba. Admin memasukkan kuantitas item dipesan melebihi kuantitas pada tabel item. Terus, apa yang terjadi kan kamu tulis. Sistem menampilkan peringatan
bahwa kuantitas item tidak cukup. Oke. Iya. Apakah setelah sistem menampilkan ini ada action dari admin tidak? Klik OK kembali, Pak. Oke, tulis dulu 1.2a2. Ya, setelah dia klik ini, halaman yang muncul apa? Kembali Ada di mana dia? ke sini, ke order management dengan ID Ke yang langkah nomor berapa? langkah nomor 1, Pak, mula-mula. Oh, Satu jadi titik. kan sebenarnya dia tidak keluar dari basic flow-mu ini kan? Iya, tidak keluar, Pak. Iya, Cuma, kenapa kamu bilang exception? iya. Berarti bukan exception kan? Bukan, Pak. Lah iya. Kenapa kamu bilang exception? Itu kan belum exception namanya. Ya nanti tinggal masukkan yang benar. Berarti kalau gitu untuk case seperti ini masuknya ke alternative flow berarti, Pak? Pikir lagi. Tadi saya sudah bahas. Alternative flow itu bedanya dengan extension apa? Itu sama tidak contohnya dengan pembayaran tadi? Kalau pembayaran itu saya harus pilih, bayar pakai ini atau bayar pakai itu. Oh. Kalau ini apa? Apakah ini harus pilih? Enggak harus. Enggak kan? Ini kan event yang terjadi. Ya. Iya. Kan tidak wajib terjadi ini. Tidak. Kalau alternatif itu harus terjadi, tapi terjadinya harus pakai cara itu atau pakai cara yang ini. Harus pilih salah satu. Kalau ini kan tidak. Makanya alternatif itu pasti harus ada dua pilihannya. Alternatifnya minimal dua. Kita nanti harus milih salah satu. Itu baru bisa dibilang alternatif. Jadi ini mestinya apa ini? 1, 2A ini. Apa ini mestinya? Extend, Pak. Ya extend. Kan dia opsional sifatnya. Bisa terjadi. Tapi kalau dia terjadi, apakah membuat goalnya tidak tercapai? Masih bisa dicapai. Masih bisa. Cuma dia muter-muter di situ doang dulu kan? Nggak masalah berarti. Itu kan sama kayak nambah tadi kan? Iya, Pak. Iya. Misalnya begitu. Ya, tim yang lain tolong perhatikan ya. Perhatikan benar-benar deskripsi use case-nya supaya jangan salah. Nah, berarti kamu punya berapa extension point? 3, Pak. Nah, sudah minimal sudah 3 ini. Mestinya berapa nambah functional requirement-mu lagi? Nambah 3 lagi berarti, Pak. 2. Iya. Jadi nggak sesederhana itu kan ternyata. Tolong yang lain juga ya, tim yang lain. Perhatikan baik-baik. Ini kesempatan untuk belajar. Supaya tahu persis langkahnya gimana. Ini secara teknis mudah, tapi semua yang kita lakukan ini bicaranya semua soal logika, himpunan, gitu-gitu ya. Jadi tolong semua benar-benar kuasai. Balik ke SRS-mu. Nah, di functional. Kita kan masih di functional ya? Iya. Ya, ini kan baru dari main use case. Yang kedua, dari sub use case. Ya, ini kamu tambahin. Nanti harusnya lihat lagi use case yang lain. Jangan-jangan ada loh extension-nya. Jangan-jangan ada alternatifnya. Nah, itu semua harus digambar. Kalau kamu punya alternatif, mestinya di detail use case-nya muncul gambarnya. Karena itu sub use case kalau alternatif.
Notasinya itu yang generalisasi itu. Dan sekali lagi, kalau kamu bilang dia alternatif, dia harus dipilih, tapi salah satu. Itu namanya alternatif. Nah, atau generalisasi. Ya. Kami juga sempat mengerjakan yang use case sebelumnya, Pak. Ini kan menambah data item dan pegawai ini juga memilih kan, Pak, option apa? Memilih salah satu. Itu berarti masuk ke alternatif ya, Pak? Mana? Yang mana? Coba Ini. buka. Mana use case-nya data. dulu? Mana use case-nya dulu? Oh. Seperti ini, Pak. Jadi di basic flow-nya cuma ada satu, admin memilih menu manajemen yang mana, item atau pegawai, kemudian mencabangnya di alternatif flow seperti ini, Pak. Ya, pertama, kalau kamu gambar begini, itu 1A, berarti A itu harus kamu beri nama, use case-nya apa. Oh, iya. Sub use case kan berarti dia. Iya, menjadi sub use case di satu UML. itu. Ya, pertama itu. Kedua, benar tidak kamu bilang itu spesialisasi? Bisa saya izin tampilkan programnya, Pak, untuk supaya lebih jelas. Monggo. Nah, jadi seperti ini, Pak. Untuk menambah data yang item, si admin perlu masuk ke item dulu, kemudian masuk ke add item. Nah, sedangkan kalau ke pegawai masuk ke labor management terus add. Oke. Nah, saya tanya dulu, adakah langkahnya berbeda? Menambah? Nggak ada, Pak. Cuma di kolom-kolom field yang dimasukkan ini yang berbeda. Oke, berarti kita sudah bahas loh minggu lalu ini. Saya sudah bilang, kalau yang seperti ini, kalau nilainya yang berbeda, jadi isian field-nya yang berbeda, itu berarti langkahnya sama. Iya. Field-nya itu kan nanti yang berbeda kamu sebutkan di special requirement kan. Nanti kan kamu cuma bilang, waktu kamu add, dia akan bilang menampilkan form penambahan data. Nah, nanti dibilang di special requirement-nya, data itu yang bisa ditambahkan data apa aja. Data item, data pegawai, data ini. Terus kamu sebutin, kalau data pegawai, field-nya ini. Kalau data item, field-nya ini. Kalau data apalagi, field-nya apa. Itu toh. Kalau langkahnya kan persis sama. Iya. Berarti ini jadi nggak perlu dispesialisasi kalau begitu. Cukup di basic flow semua aja berarti, Pak? Kalau menurut saya iya. Apa gunanya? Iya, Pak. Yang ini loh, maksud saya menambah data pegawai, menambah data ini, menambah data apa, itu nggak perlu dibuat spesialisasi. Ngerti maksudnya? Iya, Pak. Kan sama dia. Tapi kalau kayak mengupdate dan menambah, pasti beda kan langkahnya. Iya, itu sudah dibedakan di main use case yang pertama. Sudah. Jadi tidak perlu dispesialisasi kalau langkahnya sama. Nilainya tok yang beda. Tapi kalau langkahnya berbeda seperti contoh yang tadi saya sebut. Contohnya itu kan pembayaran. Membayar cash dengan membayar kartu kredit itu langkahnya kan pasti beda. Iya. Kalau ya bayar cash, kita langsung kasih uang, dia buka cashiernya, bilang oke, terus masukkan angka yang dibayar, mungkin nanti ada kembalinya. Tapi kalau kartu kredit, pasti tidak ada langkah untuk kembalian. Di kartu kredit harus ada gesek, harus ada catat nomor kartu kredit, kan gitu. Langkahnya kan beda. Iya. Gitu ya. Jadi kalau langkahnya beda, baru kamu buat spesialisasi. Kalau memang itu ada alternatif ya.
Tapi kalau cuma nilainya saja yang beda, langkahnya persis sama, tidak usah. Kamu buat penjelasannya di special requirement. Ngerti ya? Iya, Pak. Nah, nanti special requirement-nya itu kamu copy ke non-fungsional, seperti contoh kelompok sebelumnya. Nah, itu langkah 1, 2, 3, itu mestinya bisa di-copy ke non-fungsional. Cuma kayak tadi, contoh, mana-mana dokumen use case-mu tadi? Sebentar. Ini, Pak. Nah, itu mestinya nggak cuma ngomong kolom ID, nama, salary, Menjelaskan datanya ya, Pak? Iya, lebih baik itu. Tidak iya. menyebutkan labelnya. Bukan labelnya yang penting. Tapi itu data apa? Jadi boleh kamu bilang memiliki ID, identitas, misalnya ngomong gitu ya. Nama, dari item, harga, dan kuantitas. Boleh. Jadi konteksnya bukan label dari kolom. Ya? Iya, Pak. Ya, oke. Oke, yang non fungsional juga nanti begitu ya. Tolong diperbaiki. Bukan cuma buat 2 kelompok ini yang tadi sudah kita evaluasi sama minggu lalu tambah 1 kelompok lagi, tapi untuk semua kelompok tolong benar-benar diperhatikan. Ya, ada pertanyaan nggak? Dari kelompok ini ada pertanyaan tidak? Yang masih diragukan. Untuk precondition ini, Pak. Ya. Pre dan post. Ini kan kemungkinan bakal ada di yang menerima pesanan, Pak. Ya, jadi setelah orderan ini dibuat. Contoh. Seperti kamu menambah pesanan atau memesan ya. Tadi apa nama use case-nya memesan? Menerima pesanan. Menerima pesanan. Itu ada precondition-nya mestinya. Precondition-nya apa? Jadi sebelum menerima pesanan itu item di tabel item yang data master itu masih seperti transaksi terakhir. Bukan cuma itu. Harus ada item. Gimana kamu menerima pesanan kalau itemnya nggak ada? Oh. Misalnya itu. Iya. Ya itemnya harus ada. Terus itemnya harus ada stoknya. Loh, kalau semua item ada tapi stoknya kosong, kamu bisa terima pesanan? Nggak bisa, Pak. Ya nggak bisa. Nggak ada gunanya kan kamu masuk ke situ. Iya. Jadi syarat precondition-nya ya itu. Harus ada itemnya dulu. Kalau nggak ada itemnya, dia mau mesen apa? Misalnya itu contohnya. Ya nanti kan kamu boleh kembangkan lagi apa. Lagi kira-kira logikanya dan kamu observasi dari aplikasi kayaknya ini ada precondition ini deh. Itu boleh. Ya, mungkin apa? Dan semua ini nanti dimasukkan ke yang non-fungsional di... Ya, kamu perhatikan dulu. Mungkin masuk ke situ. Masuk. Mungkin loh. Kalau misalnya tadi harus ada dulu di database kan nggak perlu di non-fungsional itu. Kalau precondition atau post condition seperti itu berarti tidak perlu masuk ke... Kalau yang seperti tadi nggak perlu. Iya, Itu kan bukan business rule itu. Bukan business rule. Contoh business rule tuh kayak kemarin saya bilang kalau ngambil ATM, ya kamu boleh ngambil, tapi ada precondition-nya. Saldomu harus minimal 50.000. Nah, itu bisa masuk ke special non-fungsional. Karena itu kan business rule. Beda ya. Ya, Pak. Ada lagi? Ada? Sudah, Pak. Saya rasa cukup. Oke, baik. Kelompok yang lain ada yang mau ditanya tidak? Yang lain ada yang mau ditanya?
Sudah, Pak. Sudah, baik. Sudah ya, sudah ada yang mewakili bilang sudah. Ya wis. Jadi gini, minggu depan di kelas yang minggu depan kita akan mengisi dengan materi, ya, materi selanjutnya. Nah, tugas ini bukan berarti berhenti, tolong dikerjakan. Nanti rencana saya tanggal minggu ke 15 sebelum Lebaran itu ada evaluasinya. Selain nanti kita punya ujian tertulis, karena kita harus ada ujian tertulisnya juga. Jadi ada 2 tugas kelompok seperti ini, satu lagi ada evaluasi individu berupa ujian tulis itu. Jadi maksud saya, sekarang minggu ke-12, minggu depan masih ada materi untuk 1 kali, kemudian nanti minggu ke-14, saya akan mengadakan materi lagi, nanti minggu ke-15, atau nanti kita lihat ya, minggu ke-15 itu rencana saya mau dilakukan evaluasi. Jadi per minggu 15, saya maunya semua dokumen sudah beres. Jelas ya? Halo? Iya, Pak. Ya. Ngumpulinnya di mana, Nanti, Pak? gimana? Ngumpulinnya. Pengumpulannya, Pak. Ya, nanti pengumpulannya nanti saya minta ditaruh di Google Drive. Nanti tolong dikoordinasi, dibuat Google Drive-nya, seperti kemarin instruksi saya itu, diupdate. Google Drive-nya itu nanti di-share ke saya, untuk saya lihat, saya nilai. Tapi Baik. itu nanti minggu ke-15. Oke ya? Jadi kita usahakan minggu ke-15 semua sudah beres untuk proses kuliah ini. Jadi kita masih punya 2 kali pertemuan. Kalau bisa minimal 1 kali nanti materi, nanti 1 kali lagi ujian, atau bisa 2 kali materi dan 1 kali ujian tulisan. Ya? Oke ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Baik. Ya.